Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mariski Caturianti dengan NPM 211302458 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B Universitas Lampung angkatan 2021. Yang terhormat Bapak Dr. Trijalmo MSI dan juga Bapak Median Agus Priyadi SPD MPD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan terkait materi profil pelajar Pancasila, yaitu terkait apa sih profil pelajar Pancasila itu, kemudian komponen apa saja yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, lalu urgensinya, kemudian tema dari profil pelajar Pancasila, dan juga contoh penerapannya bagaimana. Baik, jadi apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ya, profil pelajar Pancasila ini merupakan standar kompetensi atau capaian pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik yang didasarkan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tujuannya itu untuk mewujudkan peserta didik atau pelajar Indonesia yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sepanjang hayatnya. Nah, dalam capaian pembelajaran ini itu dihasilkan suatu kurikulum yang dimana saat ini dinamakan dengan kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka ini, pembelajaran tuh lebih menekankan pada pengembangan karakter peserta didiknya. Jadi, pembelajaran itu dilakukan dengan berbasis proyek. Lalu apa sih komponen-komponen yang ada pada profil pelajar Pancasila? Ya, jadi komponen dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis atau berpikir kritis, dan juga mandiri. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Yaitu pelajar Indonesia itu dapat memahami ajaran agama dan juga kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan juga berakhlak mulia ini, ada 5 elemen penting, yaitu yang pertama itu ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu ada akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Jadi dalam berkebinekaan global ini, pelajar Indonesia itu dapat mempertahankan budaya luhur, loyalitas dan identitasnya, dan juga tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Nah, dalam kebinekaan global ini ada 3 elemen penting. Yang pertama itu ada mengenal dan menghargai budaya, kemudian ada komunikasi dan interaksi antar budaya, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Lalu komponen berikutnya itu bergotong royong. Jadi dalam gotong royong ini, pelajar Indonesia mempunyai kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Ya, itu ada 3 elemen penting. Yang pertama ada kolaborasi atau bekerja sama, kemudian kepedulian, dan terakhir ada berbagi. Komponen selanjutnya mandiri. Jadi pelajar Indonesia ini merupakan pelajar yang mandiri, karena pelajar Indonesia ini dia itu dapat bertanggung jawab atas proses dan juga hasil dari belajarnya. Ada 2 elemen penting dalam komponen mandiri ini. Yang pertama itu kesadaran akan diri dan situasi yang akan dihadapinya, kemudian regulasi diri. Selanjutnya bernalar kritis atau berpikir kritis. Jadi pelajar yang bernalar kritis ini mampu objektif memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yaitu membangun keterkaitan antara berbagai informasi, lalu menganalisis informasi tersebut, kemudian mengevaluasi dan menyimpulkannya.
Ada 4 elemen penting dalam komponen bernalar kritis ini. Yang pertama itu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, lalu yang kedua itu menganalisis dan mengevaluasi penalaran, lalu merefleksi pemikiran dan juga proses berpikir, dan terakhir itu mengambil keputusan. Yang terakhir, kreatif. Jadi pelajar yang kreatif ini mampu memodifikasi dan juga menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan juga berdampak. Ada 2 elemen penting, yaitu menghasilkan gagasan yang original dan juga menghasilkan karya dan tindakan yang original. Baik, selanjutnya adalah urgensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu sebagai bintang penuntun pembelajaran, yakni menjadi penuntun arah kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan juga sekolah. Kemudian menjadi pegangan pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang-ruang belajar. Selanjutnya, urgensi yang kedua yaitu sebagai rujukan perancangan kurikulum, yakni merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional, lalu merupakan intisari dari standar kompetensi kelulusan atau SKL. Dan yang terakhir itu sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21, yakni pelajar dengan profil karakter dan kompetensi apa yang ingin dihasilkan dari sistem pendidikan Indonesia. Lalu, tema-tema dari profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada bangunlah jiwa dan raganya, yakni membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan juga mental, baik untuk dirinya maupun untuk orang di sekitarnya. Yang kedua, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yakni berkolaborasi dalam melatih daya pikir yang kritis, kreatif, inovatif, dan juga kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga lingkungan sekitarnya. Yakni mengenal dan mempromosikan budaya anti kekerasan, budaya perdamaian, dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai ajaran yang dianutnya. Kemudian gaya hidup berkelanjutan, yakni memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka panjang maupun jangka pendek terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Tema selanjutnya yakni kearifan lokal, yakni membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan juga kearifan lokal. Selanjutnya, kewirausahaan, yakni mengidentifikasikan potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut serta kaitannya dengan aspek lingkungan dan sosial. Dan tema yang terakhir adalah suara demokrasi, yakni merefleksikan makna demokrasi dan juga memahami implementasi demokrasi serta tantangan dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah maupun di lingkungan kerja. Baik, selanjutnya adalah contoh penerapan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan pembelajaran di dalam kelas, seperti biasanya. Lalu yang kedua itu ada kegiatan koorikurikuler, yaitu kegiatan pembelajaran dengan berbasis proyek. Nah, sasaran utama dari pembelajaran berbasis proyek ini adalah proses pembelajaran tersebut. Jadi, penilaiannya itu ya penilaian proses pembelajaran si peserta didik itu. Lalu yang ketiga itu ada kegiatan ekstra
kurikuler, yaitu kegiatan pengembangan minat dan bakat dari peserta didik. Jadi peserta didik itu bisa memilih minat dan bakatnya itu di mana, misal seperti mengikuti ekskul tari atau ekskul musik. Lalu yang terakhir yaitu budaya sekolah. Kemudian bagaimana sih bentuk implementasi dari keenam tema profil pelajar Pancasila tadi? Baik, yang pertama contoh dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu taat beribadah. Ya, jadi bentuk implementasinya dengan melakukan kegiatan sholat berjamaah di masjid di lingkungan sekolah. Lalu bisa juga setiap pagi itu melaksanakan kegiatan membaca Al-Quran bersama. Lalu dalam bentuk praktikum juga itu bisa dengan hafalan surat dan sholat jenazah. Lalu kalau untuk yang beragama lain itu bisa dengan membaca kitab. Selanjutnya tema kebinekaan global. Contohnya mampu berkomunikasi. Jadi siswa mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, bentuk implementasinya ini bisa dengan membuat program kultum wajib setelah habis sholat berjamaah atau setelah sholat Jumat. Nah, bisa juga dalam bentuk presentasi. Bisa juga diimplementasikan pada saat presentasi di kelas. Lalu contoh dari mandiri yaitu sadar akan kemampuan dirinya. Jadi bentuk implementasinya yaitu dapat diimplementasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu sesuai dengan minat dan bakat pada siswa. Misalnya minat dan bakat siswa itu dia suka nari, berarti dia masuk ke ekskul tari. Kemudian kalau minat dan bakat siswa itu suka mendengarkan musik atau suka bernyanyi, dia masuknya ke ekskul musik dan lain sebagainya. Kemudian berpikir kritis. Contohnya mampu mengolah informasi, menganalisis dan menerapkannya. Nah, bentuk implementasinya itu setiap pelajar yang telah melakukan PKL itu wajib membuat laporan ilmiah kemudian disidangkan di hadapan guru pengujinya. Contohnya ini merupakan salah satu bentuk contoh dari profil pelajar Pancasila di tingkat universitas di mahasiswa. Selanjutnya tema gotong royong itu dapat diimplementasikan dengan sedekah wajib setiap hari Jumat. Dan tema terakhir adalah kreatif. Nah, bentuk implementasinya ini dapat beragam ya. Misalnya seperti mengolah limbah menjadi suatu barang yang dapat digunakan kembali. Misalnya seperti mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak, sehingga bisa digunakan kembali untuk aktivitas manusia. Baik, sekian penyampaian dari saya terkait profil pelajar Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.